tempat yang kami disimpan dalam penjara itu bukan penjara biasa. Kami tidak pernah terdeteksi, kami tidak pernah terkontaminasi dengan ultraviolet. Kami terkurung di bawah tanah, tidak pernah ada akses matahari tembus dengan. Yang dulu sebelum saya keluar dari penjara, menyampaikan ayat suci Quran dan hadis itu lancar sekali. Sekarang ini sepertinya agak lupa-lupa sekali. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, iwamud dunya bi arba'ati asya' an umri bima afnahu wa an ilmihi wa amila bihi wa an jasadi wa amila bihi wa an ilmihi wa amila bihi wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaq. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya mengucapkan hormat dan salam takzim kepada pengurus masjid Masjid Babul Iman yang telah menyampaikan sekelumit pesan dan kesan kepada kita semua, termasuk pimpinan atau kepala ketua Masjid Babul Iman terkait dengan masalah Isra wal Mi'raj, dirangkaikan dengan pelaksanaan bulan suci Ramadan yang akan datang nanti. Saya di kesempatan ini ingin menyampaikan kepada ibu bapak, saudara-saudaraku, alhamdulillah kalau dari beberapa bulan lalu, sekali lagi alhamdulillah kalau dari beberapa bulan lalu, kalau sampai pada hari ini saya masih ingat ayat-ayat suci Al-Quran. Itu karena kekuatan mujizat Allah. Dulu sebelum saya keluar dari penjara, menyampaikan ayat suci Quran dan hadis itu lancar sekali. Sekarang ini sepertinya agak lupa-lupa sekali. Dan memang ini keadaan yang memang saya hadapi. Saya hadapi apa adanya di tengah konteks kehidupan kebebasan usai saya di penjara. Apa yang saya alami dalam kehidupan ini, penyesuaian tentang keimanan itu tidak ada bedanya dengan apa yang dilaksanakan dan dilakukan oleh Rasulullah ketika menjemput perintah sholat. Qori telah membacakan sebagian sekelumit ayat. Saya masih ingat ayat itu. Subhanallazi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi saya eja pelan-pelan.
Subhanallazi asra bi abdi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. 3 kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru tembus ke Masjidil Aqsa. Yang pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh malaikat Jibril dengan menunggangi seekor burung. Bukan berarti bahwa umat Islam tidak ada sholat. Sudah ada sholat. Sudah ada sholat. Bahkan sebelum datangnya nabi-nabi, sebelum datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mulai dari Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud, sampai kepada Nabi Isa alaihissalam, semua nabi sudah melaksanakan perintah yang namanya sholat. Tapi dalam keadaan itu, sholat yang dilakukan oleh para nabi tidak sama dengan sholat yang disempurnakan sebagaimana Allah menyempurnakan sholat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya mulai dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Orang mengenal ayat ini adalah ayat perjuangan. Ayat ini adalah Quran surah Muhammad. Ayat ini adalah ayat jihad untuk menegakkan agama Allah. Menegakkan sholat itu adalah juga menegakkan tiang agama. Contohnya kita sekarang di Indonesia, orang lagi berdebik sorak tentang kegembiraan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencapai Sidratul Muntaha, menerima perintah sholat. Di sisi yang lain, pejabat kita yang beragama Islam, dia beragama Islam, tapi dia menjelek-jelekkan sholat dengan menyamakan suara sholat, suara azan itu sama dengan suara seekor anjing. Di sini Ibu Bapak mesti perhatikan dengan baik bagaimana penghargaan kita umat Islam kepada Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu. Orang semacam ini, mohon maaf, orang kafir sekalipun tidak ada ngomong begitu. Ada 2 golongan yang tidak suka dengan azan. Golongan yang tidak suka dengan azan itu ada 2. Yang pertama dari golongan manusia, Yahudi, Nasara. Dan yang ketiga adalah golongan daripada iblis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan tidak suka dengan azan, berarti dia golongan siapa? Bukan golongan Islam. Bukan golongan Islam. Kalau golongan Islam pasti dia cinta kepada azan. Ibu bapak saudara-saudaraku rahimakumullah, dari sekian banyak sahabat yang berjuang bersama Rasulullah, saya mau tanya kepada saudara-saudaraku rahimakumullah, siapa orang yang paling sadis menghadapi kematian? Dari semua sahabat Rasulullah, dari semua orang yang mendampingi Rasulullah di dalam mendakwahkan Islam, orang yang paling siksa, orang yang paling menderita ketika dianiaya adalah orang yang suka sholat, orang yang suka menyampaikan azan. Dia adalah Bilal bin Rabah. Jangan pernah lupa itu. Hanya karena menyampaikan azan tidak disukai oleh kafir Quraisy. Hanya karena menyampaikan azan tidak disukai oleh kaum Yahudi. Bahkan saudara-saudaraku rahimakumullah, ibu
Bapak, saudara-saudara belum tahu, banyak sekali orang-orang Kristen itu yang suka dengan adat. Saya bekas dari Kristen dulu. Saya punya rumah di Manado. Rumah itu berdekatan dengan rumah orang Islam. Kebetulan rumah orang Islam di kampung saya itu cuma 11 kepala keluarga. Mayoritas yang tinggal di situ kami orang Kristen. Jadi dari umur 8 tahun sampai saya dewasa, sampai saya berumah tangga, saya sudah hafal yang namanya azan itu sebelum saya masuk Islam. Umur 8 tahun saya sudah sering ngolok-ngolok dari dalam rumah. Ibu saya yang tegur saya, jangan, tak boleh sebut-sebut suara azan itu. Nanti kalau orang Islam dengar, mereka akan marah. Saya katakan kepada ibu saya, nggak apa-apa mereka marah. Mereka kan cuma 11 keluarga. Kita keroyok mereka di dalam kampung ini. Saya mengolok-olok suara azan, bukan saya mengolok. Saya suka mengikuti lantunan daripada azan. Sampai saya hafal. Saudara-saudara saya tidak hafal, tapi saya hafal. Setiap kali menyebut kalimat-kalimat azan, menyampaikan azan subuh, azan zuhur, azan asar, azan maghrib, sampai kepada isya, 5 waktu dalam sehari, saya ikuti. Saya tartilkan, saya ikuti, saya lapaskan dengan baik. Nah, akhirnya saya hafal. Bahkan ada teman saya yang beragama Islam belum hafal suara azan. Satu waktu saya coba dia, kamu sudah hafal? Coba kamu bicara azan, coba kamu sebut azan, saya mau dengar. Kamu sudah hafal atau belum? Ternyata dia belum hafal suara azan. Oh, berarti saya bilang kamu belum jadi orang Islam. Yang menandakan orang betul-betul Islam, yang pertama, orang itu disunat, itu Islam. Jadi kalau ada anak kita sudah umur 7 tahun belum disunat, belum Islam. Apalagi sudah berbulu-bulu kemaluannya, belum disunat. Beda dengan saya sudah besar baru disunat. Kami sekeluarga masuk Islam, saya, istri dan anak-anak, kami masuk Islam bukan karena mau kawin, memang kami sekeluarga masuk Islam, bukan karena mau kawin. Terlalu banyak orang masuk Islam cuma karena mau kawin, ujung-ujungnya besok murtad lagi. Jadi ada niat, bukan masuk Islam, bukan Islam yang perlu, bukan Islam yang butuh, dia yang berbutuh Islam. Ini bahaya. Ini bahaya. Orang yang masuk Islam dengan Islam yang utuh. Mana yang bapak pilih? Antum jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Coba pilih. Antum jadi pegawai atau dipanggil jadi pegawai? Mana yang antum suka? Saya lebih pilih jadi dipanggil jadi pegawai daripada melamar jadi pegawai. Belum tentu aman. Nah ini nih, golongan-golongan setan yang mengaku sebagai Islam. Padahal sebenarnya mereka bukan Islam, topeng. Mereka bukan Islam. Mereka pakai Islam karena ada maksud dan kepentingan. Satu, jabatan. Pakai Islam demi jabatan. Tadi saya lihat ikut dengan saya apa namanya Brigade 08. Ini bukan organisasi Islam, Pak. Ini organisasi masyarakat LSM. Jadi mereka ini Pak Alun dan kawan-kawan ini tidak ada pangkat di masyarakat. Mereka bukan pegawai negeri, mereka juga tidak dibiayai oleh negara. Betul itu atau salah dulu? Nggak dibayar mereka. Tapi ada orang-orang yang ambisi.
jadi pegawai mengatasnamakan diri sebagai Islam, Islam diperalat. Islam diperalat. Ini Islam mau hancur, Islam mau celaka, Islam mau bubar, Islam mau berantakan. Saya nggak peduli. Yang penting saya punya pangkat dan jabatan. Didik anak-anak kita supaya mereka menghormati perjuangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallazi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram minal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Supaya kata Allah kami dapat memperhatikan, kami dapat menyaksikan kepada hamba Allah bagaimana kebesaran yang kami miliki. Diangkat ke Sidratul Muntaha. Langit pertama Rasulullah jumpa dengan Nabi Soleh. Langit kedua Rasulullah jumpa dengan Nabi Idris. Langit ketiga Rasulullah jumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Langit yang keempat Rasulullah berjumpa dengan Yahya dan Isa alaihissalam. Langit kelima Rasulullah jumpa dengan Nabi Harun, saudaranya Moses, saudaranya Musa. Kemudian langit keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Langit ketujuh Rasulullah bersandar di satu tiang dan bertanya kepada Jibril alaihissalam, wahai Jibril saudaraku, siapa laki-laki yang bersandar pada tiang masjid itu? Laki-laki yang beruban. Jibril menjawab, laki-laki yang tengah bersandar pada tiang masjid itu, nama masjidnya adalah Masjid Baitul Ma'mur. Dan lagi, nama masjidnya adalah Masjid Baitul Ma'mur yang berada di langit yang ketujuh. Siapa laki-laki yang bersandar pada tiang masjid? Namanya Ibrahim alaihissalam, laki-laki yang pertama-tama kali di dunia ini beruban rambutnya. Jadi kalau bapak nanti di Pekanbaru ketemu orang yang beruban, sudah jangan ditanya, berarti itu keturunannya Ibrahim. Termasuk antara jasa dulu, yang mau jadi wapres tidak jadi, nah itu. Pokoknya ada yang datang di masjid rambutnya beruban, nah itu keturunan Ibrahim. Ditanya oleh Rasulullah, siapa nama Nabi itu? Namanya Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya? Sayyid. Namanya adalah lupa saya. Ini gara-gara keluar penjara 4 hari 4 malam saya tidak bisa ngomong. Ini tinggal mati belum kembali. Ini Ibrahim punya gelar apa ini? Kalau Rasulullah namanya Sayyidul Anbiya, penghulu dari segala nabi. Ibrahim itu namanya Abu Anbiya. Abu Anbiya itu adalah bapak dari semua nabi. Jadi antum adalah Rasulullah. Kata Jibril, engkau wahai Muhammad adalah penghulu dari semua nabi, Sayyidul Anbiya, sedangkan Abu Anbiya adalah Ibrahim, bapak dari semua. Nah, jadi jangan coba-coba mengaku turunan nabi padahal tidak berasal dari turunan Ibrahim. Rasulullah SAW adalah merupakan titisan keturunan daripada Ibrahim. Ini Yahudi yang ada yang biadab-biadab Israel bukan itu. Itu asimilasi antara Romawi dengan Yahudi. Tidak ada urusan dengan agama yang pernah dibawa oleh para nabi jauh dalam rentang sejarah historik daripada Islam. Itu.
Oleh karena itu Islam sama sekali ajarannya. Sebelum Nabi Muhammad sholat 620 tahun Nabi Isa sudah menjalankan sholat. Di mana itu Ustaz? Antum nanti buka di Quran surat yang ke-30, surat yang ke-19 kalau nggak salah, ayat yang ke-30 sampai 31. Nah itu surat tentang Maryam. Jadi kalau dalam Islam itu, ibu daripada Isa itu ditulis dalam kitab, namanya Maryam. Itu dia. Saya selama dulu jadi pendeta, waktu jadi Kristen, nggak pernah saya tulis ada kitab yang bernama Maryam Yusuf, nggak ada. Nggak ada. Hanya di Islam ada kitab yang bernama Maryam. Kitab yang bernama Maryam adalah menceritakan tentang historik silsilah daripada perjalanan kehidupan kenabian Isa. Itulah Isa berkata di dalam Quran surah ayat yang ke-30. Qala inni Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa ja'alani madhukaya. Maka lillahi ayat Isa bi waladin subhana Isa qala amran fa'ina ma yaqulu lahu kun fayakun. Ibu bapak mesti pegang baik-baik. Sebelum datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Isa sudah mengatakan itu di dalam Quran surah Maryam. Belum datang Nabi Muhammad ke dalam dunia, Nabi Isa sudah mengatakan itu, dan sampai hari ini tertulis dalam surat Maryam ayat yang ke-30. Qala ini Abdullahi ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholat wa ja'alani madhukaya. Apa artinya? Kata Al-Masih, qala ini, saya ini Abdullah, hamba Allah, ataniyal kitab, Allah memberi aku kitab, wa ja'alani nabiyya, dan mengutus aku sebagai seorang nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu awsani bi sholati wa ja'alani madhukaya. Kemana aku pergi, kata Al-Masih, Allah memerintahkanku mendirikan sholat, membayar zakat, madhukaya, sepanjang usia hidup. Agama apa yang bayar zakat dengan menunaikan sholat? Kristen atau Islam? Kristen atau Islam? Nah, kenapa Bapak Ibu selama ini aku itu Isa itu di agama Kristen? Kenapa Ibu Bapak suka-suka mengakui Isa itu agama Kristen? Di dalam Al-Quran Isa sendiri mengatakan, saya bayar zakat, saya salat, saya diperintahkan ausoni bi sholati, saya diperintahkan mendirikan sholat, wajahati madhukaya, membayar zakat, madhukaya sepanjang umur hidup. Saya keluar dari agama Kristen karena saya tahu Nabi Isa posisi agamanya adalah itu pegang sampai mati. Kenapa Ibu Bapak seolah-olah Kristen bisa? Agama Kristen itu nggak ada hubungan dengan Nabi Isa, nggak ada, tidak. Saya masuk penjara mau mati dibunuh sekalipun saya tidak akan menyerah. Itu dia, Ibu Bapak. Saya dihukum oleh negara, saya dituntut oleh jaksa penuntut umum. Dari awal saya disidang, ditangkap di sidang. Bukan kasus saya bela Ustaz Abdul Somad tahun 2019. Seluruh pendeta menyerang Ustaz Abdul Somad. Nggak ada satupun Ustaz yang bela beliau.
Ustadz mana yang bela Ustadz Abdul Somad? Ada yang dari Riau sini, saya mau lihat. Yang mana dia? Apalagi yang banyak-banyak ngomong sekarang ini ya di televisi. Mana yang mereka berdiri dan paling depan mengatakan saya bela di hadapan Abdul Somad? Ada mereka punya kompetensi untuk membela Ustadz Abdul Somad. Mereka tidak punya kompetensi untuk membela secara teologis tentang pemahaman kekeliruan daripada agama Kristen, kecuali Yahya Waloni, makhluk yang tidak berharga itu. Saya bela Abdul Somad tahun 2019. Buka kasus itu, buka di pengadilan. Saya bawa semua bukti-bukti, tuduhan-tuduhan terhadap saya. Oh Pak Yahya bilang roh kudus, kami roh kudus. Saya mohon maaf. Tidak boleh semestinya saya menghina agama Kristen seperti itu. Tapi untuk membela klien sebagai sama-sama kawan, sebagai sama-sama kolega, sebagai sama-sama ustaz, wajib untuk kita bela. Tapi kadang-kadang yang mulut kita ini sudah terlalu kencang, akhirnya sudah salah-salah ngomong. Kita dipenjarakan karena kita dianggap sebagai menyelewengkan, mencandai, moris dan melakukan penghinaan kepada agama lain. Kita nggak boleh sebenarnya begitu. Andaikan juga mereka menghina agama kita, bagaimana kita? Di dalam Al-Quran juga diberikan peringatan oleh Allah. Barang siapa yang coba-coba untuk menghina agama Allah, maka dia akan menghina agama kita, Tuhan-Tuhan kita. Baru di penjara saya sadar, oh boleh kita keras, tapi kita jangan melampaui batas. Saya bela tahun 2019. Saya katakan dalam persidangan, sampai polisi tanya, betul ini Ustadz yang bela ini? Iya saya yang bela, siapa lagi? Ini Ustadz bilang di sini tangkap, katanya lapor kepada si Mabes Polri atau di mana? Ya saya yang bilang, saya yang ngomong itu, bukan orang lain, saya. Begitu juga waktu di pengadilan, ditanya oleh pengadilan, oleh jaksa penuntut umum, apa betul? Sidang ahli, sidang pidana, sidang forensik, segala macam sidang ditanya kepada saya, apa betul itu Ustaz? Betul, tidak ada yang salah, itu yang saya lakukan. Pokok tidak ada bantahan, tidak ada. Karena saya sudah tahu, kalau Allah berkehendak kepada kita, maka lillahi ayat takisabi waladin subhana isa qada amran fa'ila ma yaqulu lahu kun. Baik. Jikalau Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Tidak jadi. Begitu. Saya bela. Karena beliau menegakkan agama. Karena masuk penjara dengan cara sendiri, tidak pernah mengundang lawyers. Biasanya orang kalau sudah ditangkap begitu kan bingung, sudah diborgol, sudah dibawa ke kantor polisi, sudah bingung. Tunggu, kita cari pengacara dulu sebelum benjol. Tanya sama polisi, siapa kira-kira pengacara Ustaz? Pengacara saya. Pengacara saya, tidak ada pengacara saya. Pengacara saya berlaksa-laksa malaikat tahu. Yusoluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslim. Pengacara saya adalah malaikat tahu yusoluna ala nabi, yang bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tolong. Yang lain pada pengacara bertahun-tahun. Itu Bapak bayangkan, ini penjara bukan penjara Polda atau penjara biasa. Ini penjara Mabes Angkatan apa itu? Mabes Polri. Kalau satu kali keluar itu sudah miliaran duit bayar kalau bisa bebas. Mana ada tahanan begitu? Tak pernah menyangka. Serahkan kepada Allah, yakin sepenuhnya kepada Allah.
Keluar dari penjara bingung saya, karena tidak tahu mana arah rumah saya, di mana alamat rumah saya, tidak tahu kenapa. Demi mempertahankan kebenaran Allah. Enggak malu kita, bagus. Jangan masuk penjara karena mencuri, merampok. Ada juga beberapa orang masuk penjara karena bukan hal kebenaran. Ada yang masuk penjara dari golongan rohaniawan, entah dari agama manapun, mau Islam, mau Kristen, mau apapun. Ada juga yang masuk penjara karena kasus yang memalukan, kasus yang menjerat mereka, memalukan. Tapi kalau kita di penjara karena kebenaran, tak perlu kita minta bela kepada siapapun. Terdakwa perlu pengacara, dan perlu lawyers, enggak. Kata polisi nanti kami siapkan pengacara, enggak perlu Pak Adik. Kalaupun ada pengacaranya, tetap saya pecat juga. Kejaksaan Agung juga tawarkan kepada saya, bagaimana Ustaz Yahya terdakwa, kami siapkan pengacara, kami siapkan PH, penasihat hukum. Saya katakan, kami tidak butuh pengacara. Yang kami butuh adalah pengakuan di hadapan Allah. Apa itu namanya? Sholat. Pembentuk akhlak muslimin yang baik. Sholat itu adalah membentuk akhlakul karimah seorang mukmin yang baik. Yang takbir, dia sholat di hadapan Allah, dia minta pertolongan hanya kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ta'inu bis-sabri was-sholati innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang beriman, barang siapa meminta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat, maka Allah akan menolong. Minta pertolongan kepada Allah. Ini orang sementara rapat dalam penjara, bahkan ada yang datang ke saya, pamit sama saya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kenapa? Ini saya besok mau pulang. Hah? Sudah mau bebas ente? Iya, sudah mau bebas Ustaz. Ini tas pakaian saya. Ada yang sudah nangis-nangis, ada yang dikir sudah ketawa, sudah nangis. Sudah bebas ente besok? Besok sudah bebas Ustaz. Saya pamit duluan ya. Besok tidak bebas. Rupanya otaknya memang sudah miring. Itu dia. Lama-lama saja di penjara seperti begitu. Ya. Ini bukan seperti penjara biasa. Sudah banyak kasus dan tempat yang kami disimpan dalam penjara itu bukan penjara biasa. Kami tidak pernah terdeteksi, kami tidak pernah terkontaminasi dengan ultraviolet. Kami terkurung di bawah tanah. Tidak pernah ada akses matahari tembus dengan. Yang ada pada kami itu ratusan ribuan obat yang kami simpan setiap saat. Penyakitan pikir kami. Itu dia. Di bawah tanah. Sekarang kita tinggal berdoa bagaimana Habib Rizik Syihab dalam waktu dekat ini beliau dibebaskan. Karena kalau tidak juga bahaya juga. Ini penjara di bawah tanah. Ini bukan rahasia umum, mulai terbongkar satu persatu. Itu Bang. Jadi kita mesti bersyukur di tengah-tengah kehidupan yang ini kacau. Saya perhatikan beberapa hari ini sejak saya bebas nonton televisi, loh, kok waktu saya di penjara sampai saya di luar penjara, rupa-rupanya etos dan kinerja Pak Jokowi ini bukan tambah baik. Bukan Pak Jokowinya, pembantu-pembantunya. Nggak ada yang bagus. Termasuk ini Yakut dan yang Sabai.
pimpinan ormas apa itu Banser itu. Nanti kalau orang sudah demo Banser diturunin, sosok jago semua itu ya. Ini hanya memperalat Islam demi mendapatkan pangkat. Entah kemampuan intelektual akademik tidak mampu, sampai orang bilang sekolahnya tidak cukup, orang otaknya tidak sampai, dipaksakan untuk menjadi pejabat. Ini bahasa di publik, bahasa psikologis, bahasa akademik, bahasa tentang masalah sosio kultur. Mereka tidak paham. Apalagi masalah teologis, masalah agama. Ini mereka betul-betul tidak menguasai sama sekali. Rusak jadinya. Ini ibu bapak jangan terpengaruh. Karena ini rangkaian daripada percaturan keributan ini sudah sering terjadi. Mulai dari Jokowi menjabat sampai saat ini, setiap kali ada keributan pasti pejabat yang buat keributan. Jadi kita sudah pengalaman, segala yang bikin keributan di masyarakat kita ini adalah pejabat tokoh. Ya tidak usah takut, memang betul itu. Supaya besok Jokowi pecat itu Yakut itu. Kembali ke pengkuan Banser, jadi apa itu? Tentara tidak pakai senjata. Tentara semua pakai apa? Pisau di pinggang. Ya, nggak punya latihan militer, bukan militer. Nah, ini jamaah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke lantai yang ketujuh, ditanya oleh Rasulullah, siapa laki-laki itu? Beliau adalah Ibrahim. Naiklah Rasulullah. Sebelum Rasulullah naik di langit yang ketujuh, menjemput sampai ke Sidratul Muntaha, berlaksa-laksa malaikat dahulu mengucapkan, ya awalu, ya Hashim, ya akhir. Wahai yang maha mengumpulkan, yang maha mempersatukan, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jibril tidak bisa naik. Jibril hanya tunggu di lantai yang ke-6, tempatnya Nabi Musa alaihissalam. Jibril tidak bisa naik sampai ke Sidratul Muntaha. Percakapan rahasia antara Rasulullah dengan Allah berlangsung kurang lebih beberapa menit. Diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, terangkan perintah sholat kepada umatmu di dunia ini sebanyak 50 kali dalam satu hari. Coba tanya kepada para ulama, apa betul saya bilang ini? Perintah sholat yang sebenarnya Allah berikan kepada umat Muhammad itu bukan 5 waktu, 50 kali dalam satu hari. Lemos Rasulullah turun dari Sidratul Muntaha. Saya mau kasih tahu apa itu Sidratul Muntaha. Di dalam kitab Nurratul Nasihin yang saya baca, kitab Nurratul Nasihin itu, Sidratul Muntaha itu adalah sebatang kayu pohon yang kokoh menjulang, dan di dalam daun-daunnya itu tertulis nama kembaran-kembaran makhluk manusia yang pernah, sementara, dan akan terjadi. Jadi Sidratul Muntaha itu adalah pohon daripada kehidupan. Turun sampai ke langit yang ketujuh, Rasulullah kaget, sudah tidak ada Jibril. Rasulullah turun langit ke-6, ditanya oleh Nabi Musa alaihissalam, wahai Muhammad, saudaraku, apa perintah yang Allah berikan kepada engkau?
Kata Rasulullah SAW, Allah memerintahkan kami untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 kali dalam sehari. Kata kata Nabi Musa alaihissalam, jangankan 50 kali dalam sehari, Bani biadab, Bani Israel yang saya pimpin satu waktu, cuma satu waktu dalam satu hari, Bani Israel tidak pernah taat melaksanakan perintah sholat. Murtad sampai hari ini Israel. Jadi mereka mengenal Nuh dan anak cucunya. Jadi bagaimana kira-kira wahai Musa saudaraku? Kata Musa, mintalah kepada Allah. Ada dua ulama yang menafsirkan, ada yang pulang 5 kali, yang 10 kali naik ke atas dikurangi 10 kali, ada juga yang kurang 5 kali. Jadi Rasulullah berbolak-balik sampai 5 kali ke sana, dan ditanya oleh Musa, dikurangi berapa kalimat? Kata Rasulullah, mohon maaf Mus, Allah kurangi 10, jadi tinggal 40. Minta lagi mat, naik lagi. Dikurangi lagi, ditanya berapa kalimat? Tinggal 30. Sampai terakhir kali di bawah 5 waktu. Ditanya oleh Musa, sudah berapa kali dikurangi wahai Muhammad saudaraku? Kata Rasulullah SAW, wahai Musa saudaraku, Allah sudah kurangkan sampai 5 waktu dalam sehari. Kata Nabi Musa alaihissalam, kurangi lagi 5 waktu, saya sanksi umatmu di Indonesia tidak bakal sanggup melaksanakan 5 waktu. Terjadi nggak sekarang? Terjadi nggak sekarang? Terjadi. Yang ajan siapa? Yang ajan Allahu Akbar, Allahu Akbar, menyebut nama Allah. Jangan disembelihkan, jangan dilecehkan, jangan dihina. Innalillah. Dosa apa nanti kita akan terima untuk anak cucu kita? Allahu Akbar yang tadi. Bukan main. Mengaku sebagai pejabat, mengaku sebagai orang Islam. Innalillah. Yakut. Ini Yakut ini memang Allahu Akbar. Gak boleh Yakut begitu. Walaupun dia menteri agama, dia sebentar lagi kalau Jokowi turun, dia turun juga. Ini Yakut ini dia penceramah bukan, dia juga ustaz bukan, begitu ya. Ini kita sebagai pendakwah kita mesti tegas dalam mengatakan itu. Ini Yakut ini yang kurang ajar ini, tidak boleh begitu. Ada orang Kristen sendiri yang ngomong, orang Kristen sendiri di kampung saya di Manado. Dia bertetangga puluhan tahun dengan Masjid Istiqlal di Manado. Dia tidak pernah komplain, malah dia bilang, saya paling senang kalau mendengar suara azan. Itu orang bukan orang Islam. Ini katanya ngaku Islam, malah orang kafir yang komplain. Kamu tidak butuh kau bela. Kamu hanya bikin kacau antara umat beragam. Itu saya masih ingat Yakut punya mulut itu. Apabila ada orang yang menyinggung simbol-simbol dalam agama manapun, itu dia punya mulut itu. Termasuk saya yang menyinggung simbol-simbol Kristen kemarin. Saya masuk penjara. Roh Kudus, saya bilang Roh Kudus. Itu saya tak tanggung risikonya. Matius, Markus, Lukas, Stefanus, Spiritus, Capticus. Itu saya sebut, masuk penjara saya. Itu yang didakwakan oleh hakim. Itu dia. Masuk penjara. Itu dia. Nah sekarang dia pernah mengatakan, siapa yang menyinggung simbol dalam Islam sekecil apapun, simbol dalam Kristen sekecil apapun, simbol dalam Hindu, simbol dalam Buddha, semua agama di Indonesia disinggung simbolnya, dia harus diperiksa. Nah ini yang sudah pas, sudah memenuhi syarat ini. Coba sekali-sekali kasih di Mabes Polri, kasih masuk penjara dulu di Mabes Polri, ya kan?
Kalau ketemu yang bajingan-bajingan di dalam, itu dia. Sama dengan Kacek waktu masuk penjara, itu hancur memang. Nggak tahu dia bagaimana sudah buka. Ya, kalau ente Yahya kapan dipukul? Saya cuma tunggu sampai pukul. Nggak ada yang berani. Coba aja kalau dia berani. Masuk saya ke dalam penjara. Ditanya, ada yang bajingan di sini, ada yang pukul. Coba. Nggak berani. Sampai Pak RT yang datang ke saya. Kami sudah kasih ultimatum Ustaz. Ada Ustaz yang mau masuk besok pagi. Jenderal Nampo pun ada di situ. Jenderal Nampo, Napoleon, Bonaparte. Ustaz Jaya mau masuk. Yang dari golongan kalian yang tidak suka sama Ustaz Jaya, dia tunggu besok pagi. Nggak ada yang berani. Saya bilang sudah latihan karate dia dulu 2-3 minggu baru lawan saya. Nggak ada yang berani. Nggak ada. Malah saya jadi imam di situ, saya jadi khotbah di situ. Bahkan banyak sekali, alhamdulillah, orang-orang yang tadinya bukan Islam kemudian mengucapkan la ilaha illallah, jadi kawan semua. Mulai dari bajingan, mulai dari Muslim, dari yang kafirun, dulu sama-sama kawan, berteman. Sampai Ferdinand Hayat atau siapa ini? Wah, saya panggil, Ferdinand situ, lari dia, ditersebut. Innalillahi padahal tidak. Padahal saya mau panggil dia untuk kita ngobrol, dialog. Dia kamu duluan. Waduh, katanya Tuhan kuat. Pakai lari ini kawan. Besok saya panggil duduk di situ, ngobrol kita. Bye-bye Pak Ferdinand, saya sudah mau keluar. Wow, pertama kali masuk penjara, tinggal gila dia. Dikurung sendiri di dalam kamar, soalnya kemarin mondar mandir. Gitu. Ini pesan yang saya selalu sampaikan kepada umat, kepada jamaah. Ya, kalau untuk kebenaran kita tidak apa-apa di penjara 20 kali pun, tidak jadi masalah. Tapi jangan kita di penjara karena ditunggangi oleh kepentingan politik. Siapapun menjadi presiden ke depan nanti ke depan sana. Siapa kira-kira jadi presiden Ustaz? Sudahlah. Habis Jokowi paling Prabowo. Tidak ada lagi presiden. Siapa yang menjadi presiden? Ibu apa tahu siapa yang menjadi presiden? Tidak ada yang menjadi presiden kecuali Prabowo. Karena anak habis jadi Jokowi yang Prabowo. Jokowi kan bilang, Jokowi kamu mengganti. Tidak ada itu spekulasi orang, ini nanti akan ini yang jadi presiden. Enggak. Waktu ganti. Habis ini Jokowi bilang, Jokowi yang jadi presiden. Kita sudah tahu. Maka saya cuma dihukum 5 bulan. Tidak ada yang membela saya, tidak ada saya kenal hakim, tidak ada saya kenal saya, tidak ada. Tidak pernah saya berjumpa dengan hakim, apalagi bayar pakai suap itu tidak ada. Bukan gampang di Mabes Polri itu. Kalau mau main-main suap, pilihan itu. Itu semua karena kekuasaan Allah. 5 waktu Muhammad, hanya 5 waktu yang diberikan. Mau tidak laksanakan. Kata Musa, tidak akan mampu ya Rasulullah. Umatmu di Indonesia tidak akan mampu melaksanakan sholat 5. Sampai hari ini telah terbukti memang 5 waktu tidak dapat dilaksanakan. Sampai orang kafir, Nasrani dan Yahudi mengatakan, kalaulah umat Islam sholat subuhnya sama dengan sholat Jumat, maka habis upaya kristenisasi, habis upaya orang Yahudi. Tapi sampai hari ini, Allahu Akbar yang karim. Kalau sholat subuh paling cuma 2 saf, 3 saf, ibu-ibu, nenek-nenek. Dulu saya di Amerika itu banyak sekali kuliah subuh itu rame-rame. Panas-panas tai bebek atau apa? Panas-panas tai ayam, begitu kan? Nanti sudah lama-lama surut lagi. Kenapa? Karena di dalam Islam saling menjatuhkan. Di dalam Islam saling menjatuhkan. Orang sholat
Yang dipersalahkan adalah cara ibadahnya, gerakannya yang dipersalahkan. Orang kunut jadi masalah, orang tidak kunut jadi masalah. Itu yang saya perhatikan. Itu orang kunut jadi masalah, orang tidak kunut jadi masalah. Ini yang membuat Islam bukan tambah maju, tapi sholat di Indonesia makin hari makin pun. Silakan antum pakai cara dengan kunut. Allahumma dina biman hadait wa bima biman afait wa tawallana biman tawallait wa barik lana bima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Silakan antum pakai kunut, karena kunut adalah doa. Antum juga tidak pakai kunut, alhamdulillah, lebih cepat, lebih bagus. Tiada apa-apa. Ngapain kalian ribut? Yang tertawa orang kafir, iblis, setan, munafik, kafirun, dan orang-orang suka adu domba. Itu. Jadi di Indonesia ini bukan cuma golongan munafik, tukang adu domba sama-sama muslim juga sudah ada sekarang. Sudah ada. Demi kepentingan finansial dan nanti menjatuhkan sama-sama bos. Jadi tidak apa-apa. Nanti besok subuh, siapa yang melaksanakan sholat pakai kunut silakan. Yang tidak pakai kunut juga silakan. Begitu juga nanti di bulan puasa nanti, iya kan? Ada yang 23 rakaat, witirnya 3 rakaat, betul ya? Iya ya? Ya? 20 rakaat, 23 rakaat, 3 rakaatnya itu witir, 20 rakaat. Ada juga yang hanya 8 rakaat. Ada juga witirnya 3, 11. Nggak jadi masalah. Tapi saya lebih memilih 8 rakaat, lebih cepat, lebih bagus. Nggak usah banyak-banyak, nggak usah panjang-panjang, pendek-pendek aja. Iya, ya. Ada yang 20 rakaat, ada yang bertahan. Ada yang 8 rakaat, bubar. Nanti saya witir di rumah, silakan. Aku witir di rumah 3 rakaat. Nggak jadi masalah. Begitu. Karena ibadah yang paling sempurna adalah ketika kita menunaikan sholat di bawah. Sholat afdalul a'malul as-salatul khams. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Amal yang paling utama afdalul a'malul as-salatul khams. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Kemudian ditambah-tambahkan dengan sholat-sholat sunat, dan kemudian nanti di bulan Ramadan nanti kita akan menunaikan sholat tarawih. Ada yang 20 rakaat, ada juga yang 11 rakaat. Kita ikuti semua sesuai panduan para ulama. Di mana yang lebih baik, apa yang diinginkan oleh seorang imam di salah satu masjid, imam rawatib, itu yang penting. Jangan jadikan pertengkaran. Dan kita mau bikin ibadah datang dari luar masuk. Oh salah, yang begini yang betul, yang begitu yang betul. Pengurus masjid pernah didikte, kamu salah. Ini yang betul Pak Haji, ini Pak Haji sebagai ketua salah begini. Tidak usah percaya, Apalagi sudah kemarin percaya. Di penjara saya waktu kemarin di penjara. Dari sekian orang yang sholat itu, masya Allah, banyak sekali gaya. Ada yang lurus begini, ada yang begini, ada yang kakinya sampai ke atas ujungnya jadi masalah. Mainkan kawan. Cuma ada yang satu kakinya agak lebar, yang itu saya tendang sedikit. Kawan, ini bukan pelatihan kuku. Maju sedikit. Ente kakinya sudah terlalu lebar itu, kayak pelatihan taekwondo itu. Maju sedikit. Ini bagaimana? Apa itu? Sak dibagikan, sak diratakan, sak bisa makan, biar kalau buka sampai lebar begini. Ini taekwondo, ini kawan satu ini masuk. Nanti sebentar kita tolong taekwondo, mari balik dulu. Kakimu kerapatkan dulu, nanti habis sholat baru kita tolong taekwondo di sini. Begitu habis sholat saya bilang, ayo pasang kuda-kuda masih itu. Oh jangan Ustaz, pasang kuda-kuda Ustaz serang. Begitu dia pasang, saya tembak satu kali ke bawah, di bawah situ. Banyak orang penjara yang lihat-lihat, yang masih ngajak saya suruh bikin begitu. Langsung ke bawah. Sekali kalau sholat, tidak usah jatuh di hadapan
Allah. Lihat dah, budak-budak Allah ini lengah juga. Kalau kita latihan, apa itu? Apa? Bukan kungfu. Kita tidak perlu pakai kuda-kuda, cuma berdua seperti KKX, seperti sistem sigil punya cara itu. Tidak usah. Imam begitu juga. Tapi kalau tidak dibuka juga kakinya bisa bahaya, kalau lampu bisa pecah, buka sedikit kan begitu. Di Islam kan begitu, ada yang buka, ada yang lurus begini. Kalau lurus begini, waduh, bisa keram di kos lampu kalau begini. Itu cara yang sudah didasarkan oleh pemahaman para ulama yang diajarkan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena semua sumber ibadah syariat yang diajarkan Nabi itu diajarkan oleh para ulama. Tidak ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu adalah pewaris dari segala nabi. Jadi dia latihan, dia sesuaikan dengan apa yang dia ikuti, dia lihat di hadapan kehidupan iman, syari dan semua bentuk-bentuk beribadah Nabi kita Muhammad. Jadi saya kira yang bisa sampaikan, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua, terutama di dalam kita menjaga ukhuwah Islamiyah, jaga ukhuwah ini, dan kita tidak usah terpengaruh dengan orang-orang yang bicara-bicara Islam, orang-orang yang menghina-hina Islam. Kita terpengaruh, jangan terpengaruh kita. Tetap kita tunjukkan bahwa kita kuat dalam menuntut apa itu, dalam senantiasa kita menegakkan agama Islam. Nanti kalau ada hal ini, kami yang sebagai penceramah yang akan bicara. Ya, seperti di Jamrut bikin hal ini, biar kami yang ceramah. Ibu bapak yang penting melaksanakan perintah apa yang sudah diamanatkan Allah. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan, ibu bapak. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jadi bisa saya lebihkan. Kami sekeluarga datang di sini bersama istri anak, dan mudah-mudahan masih bisa bertahan sampai tanggal 9 jadwal saya setiap hari. Kami mohon doa dari ibu bapak biar kami tetap sehat, karena sampai hari ini pun saya dalam kondisi yang kurang sehat. Kemarin pun tampil dengan Deddy Corbuzier itu di podcast, itu dalam kondisi yang kurang sehat. Badan saya kurang sehat, Allah. Belum pernah saya tiba di sini dan makan satu genggam nasi pun belum pernah. Allah, enggak. Itu saya yang tawar saja. Saya nggak makan apa-apa, saya cuma minum air putih. Dan tidak ada saturasi oksigen saya kalau diperiksa 98, dan suhu badan saya 35. Gitu. Nah, ini yang keajaiban yang luar biasa. Masuk makanan nggak bisa saya. Masuk makanan nggak ada masuk makanan. Saya makan nggak ada, nasi sedikit pun nggak ada yang masuk. Susah bagi saya. Dan saya masih terasa pahit. Badan saya turun 16 kilo, jatuhnya badan saya. Dan saya sekarang ibu bapak doa itu supaya saya cepat kuat. Kalau sudah kuat, insya Allah akan terus bisa berdakwah. Kita hanya bergantung kepada Allah, kita hanya berpasrah kepada Allah. Apapun yang terjadi, hanya Allah yang tahu. Hanya istri saya dan anak saya untuk merasakan. Gara-gara malam-malam itu saya tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, sama dengan di penjara juga saya. Kalau buka telinga, nggak tahu penyakit apa. Saya kemungkinan insya Allah kalau ada dokter dalam, saya mau ingin tanya ada apa dalam perut saya. Jadi yang dari keluar penjara sampai sekarang belum. Bahkan 4 hari saya tidak bisa ngomong. Itu ada apa sebenarnya? Dan saya tidak sembarang dokter saya pergi, nggak sembarang tempat saya pergi. Dan cari orang-orang dokter saya percaya. Masa dokter yang betul orang yang dalam
masjid masa kita lain pada kita percaya. Jadi saya mohon doa dari ibu bapak, saudara-saudaraku agar kami tetap setia, kuat dalam menjalankan perintah penegakan Islam. Kami berjalan bukan karena kuat, kami berjalan ketidakmampuan kami demi menggapai ridho hidayah dari Allah Subhanahu. Jadi ini yang bisa saya sampaikan, ibu bapak dan saudaraku. Tadi sampaikan bahwa saya membawa karya tulis ilmiah buku saya yang berjudul Kebenaran Islam Merupakan Merdeka. Itu biar data kesaksian hidup saya bisa dimiliki, nanti ada istri saya yang akan melayaninya, bisa diambil di mobil saya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya. Mudah-mudahan kita jumpa di lain waktu. Insyaallah Allah masih berikan semua kita kesehatan, berikan keberkahan kami sampai kepada bulan Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami pada bulan Ramadan, bulan Sya'ban dan Ramadan. Sampaikan ke sana, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu. Saya kira itu ya, Bapak ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa banyak-banyak lagi karena nggak mampu. Insyaallah di lain waktu kita akan berjumpa lagi. Barakallah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bittaqwa. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.